Suatu waktu itu saya lewat situ sama istri, itu ternyata ada yang masuk, nggak meronta-ronta, biasa aja, cuman sempat kayak pingsan gitu. Setelah saya ngomong dengan bahasa biasa lah, bahasa Tegalan, ini siapa ya? Terus diam, tuh kok nggak gerak, gimana? Terus saya bahasa Indonesia juga nggak Nah, ternyata langsung ucap bahasa Belanda. Dia ini bukan nama, waktu itu namanya Ros. Kamu perwujudannya seperti apa? Ya seperti orang Belanda lah pada umumnya. Dia rambutnya ikal panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali bersama SM Pantura Podcast di segmen Kromet Ngromnya Medeni. Sedulur, kali ini kita di segmen Kromet berbeda dengan hari biasanya. Pada biasanya kita bersama Bung Robi Panca, dan kali ini kebetulan beliaunya tidak bisa menemani karena ada sesuatu hal. Dan untuk menggantikannya sementara saya, Bayu Ambar, menggantikan Bung Robi. Seperti biasanya kita akan menghadirkan seorang narasumber, dan mungkin kali ini narasumbernya sudah tidak asing lagi, sudah beberapa kali hadir di segmen Kromet. Namun dia hadir untuk membagikan cerita yang berbeda, yang lebih seru, dan yang pasti lebih horor. Mari kita sambut narasumber kita, Mas Guntur Saketi. Mas Guntur, gimana Mas Guntur kabarnya? Alhamdulillah baik. Kegiatan masih lancar? Lancar, alhamdulillah lancar. Masih ngojek, Mas? Masih ngojek ya. Iya. Gimana, Mas? Iya. Kita kali ini sama saya, Mas, ini Ya. Bung Robi Panca kebetulan sedang ada halangan. Untuk episode kali ini Mas Guntur akan berkisah tentang apa ini? Iya, sedulur Kromet dimanapun Anda berada, kali ini saya ini pengalaman pribadi ya. Nah, pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi, ngobrol dengan hantu Belanda. Oke, siap. Hantu Belanda ini. Sebentar, Mas Guntur. Sedulur, sebelum kita melanjutkan kisah dari Mas Guntur ini, ya, saya hanya ingin berpesan bahwa mereka ada bersama kita dan kita harus saling menghormati. Bagaimana kisah dari Mas Guntur yang merupakan pengalaman pribadinya? Berikut kisahnya. Monggo, Mas Guntur. Ya, makasih. Ini memang udah lama mengalami ini. Jadi waktu itu saya dengan istri saya. Kalau ini cerita real. Asli berarti? Asli. Bukan KW-KW, Mas? Enggak, ini tak asli. Jadi saya itu beberapa kali lewat di PG Pangkah. Itu kan kalau dulu sih masih aktif ya, di sekitar 5 tahunan lalu masih aktif. Nah, waktu saya dari Pemalang ke Slawi itu kan saya biasanya juga lewat Larangan, Pangkah, terus lewat PG Pangkah itu. Ini berarti di Kabupaten Tegal? Iya, di Kabupaten Tegal, Pangkah, Kabupaten Tegal. Nah, beberapa kali lewat situ sih nggak masalah, itu biasa aja lah. Suatu waktu itu saya lewat situ sama istri, itu ternyata ada yang masuk itu. Nah, setelah saya kan nyupir ya, istri di sebelah, kemudian tiba-tiba itu masuk tapi nggak meronta-ronta, biasa aja, cuman sempat kayak pingsan gitu ya, pingsan gitu. Terus saya berhenti, loh kenapa, bukan ada apa-apa. Setelah saya pegang itu ternyata ada yang merasuki. Ya, setelah saya ngomong dengan bahasa biasa lah, bahasa Tegalan, ini siapa ya? Terus diam, tuh
ini kok nggak gerak apa gimana. Terus saya bahasa Indonesia juga nggak lah ternyata langsung ucap bahasa Belanda, kode itulah. Saya juga nggak paham ya, ini gimana ya. Saya juga bingung lah. Setelah itu ini pakai bahasa Belanda kayaknya, kan bahasanya bahasa kayak gitulah, bahasa Belanda ya. Akhirnya saya ngomong, do you speak English? Nah, dia juga bingung mau jawab apa, tapi kayaknya ya paham sedikit lah. Paham sedikit. Akhirnya saya juga pakai bahasa Inggris dasar nemen lah, what is your name kayak gitu ya. Dan sebagainya. Nah, ternyata dia nyebutkan nama waktu itu, namanya Ros. Oh, nama hantu yang ngerasuki Ros. Iya, Ros. Nah, ternyata setelah saya beberapa kali lewat situ, dia merhatikan gitu loh. Nah, setelah komunikasi saya dengan bahasa Inggris ya, tapi bahasa Inggris dasar, kayaknya ya diantah mereka juga nggak begitu paham bahasa Inggris, teman sedikit-sedikit lah seperti saya. Setelah ngobrol dengan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris dasar lah dan bahasa isyarat sih ya, karena mereka saya nggak paham sih, sana juga nggak paham. Ada pakai bahasa isyarat, kode berarti. Bahasa kode intinya. Terus saya juga maksudnya dalam batin saya mungkin sesama-sama kontak batin ya. Jadi jin bukan jin apa ya, korin mungkin ya, korin. Saya lewat situ tuh merhatikan terus. Nah, itu memang ada kesamaan nama dengan saya, ada kesamaan nama gitu loh. Maksudnya? Kesamaan nama. Oh, nama. Iya, namanya rada mirip-mirip gitu. Sama. Iya, sama istri. Iya. Oh. Jadi mungkin kalau dia ngomong kayak gitu ada kesamaan nama. Kemudian setelah itu tanya mau kemana ke saya loh. Mau ke Pemda, mau ada acara gitu loh. Lah dia malah cerita dengan bahasa Inggris yang terbata-bata lah, bahwa apakah ini sudah merdeka? Kok sudah ada pemerintahan di sini? Ya saya akhirnya kan ngomong sekenterang-kenterangnya Mas. Yes, freedom di sini. Gitu loh. Jadi dia bertanya ke Mas Guntur itunya bahwa apakah ini sudah merdeka bangsa ini? Iya, gitu loh. Karena kan waktu itu mungkin meninggalnya pada zaman pas dulu kolonial gitu. Nah, setelah itu saya jalan tapi masih di situ. Masih di komplek gitu. Enggak, saya jalan tapi masih di dalam. Oh, masih ikut ya, masih ikut. Nah, setelah itu pamitan terus keluar. Nah, beberapa terus lewat situ lagi, dari balai lewat situ masuk lagi sama. Tapi mungkin ya saya nggak tahu apakah dia sudah belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi saat itu ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi udah mungkin nggak tahu prosesnya di alam sana gimana. Udah bisa bahasa Indonesia tapi terbata-bata sama sedikit-sedikit bahasa Inggris lah. Itu dia menceritakan bahwa dulunya itu dia memang orang tuanya dari Belanda. Dia dari hijrah dari Belanda ke Indonesia. Orang tuanya itu salah satu bahasa Indonesia apa ya Mas? Mandor apa? Oh iya mandor. Pokoknya Demang lah. Demang di perusahaan itulah di Bage Pangka itu. Nah, ada pindah di situ. Setelah sekian lama dia mulai kecil sampai besar di situ. Lah dia itu senang sama orang Jawa, sama orang Jawa yang di lokasi itu. Cuman orang tuanya nggak setuju karena mungkin kan saat itu ada kasta-kasta mungkin ya, di sana ada kasta, nggak boleh untuk nikah dengan orang Jawa. Orang asli Indonesia. Iya, orang asli Indonesia lah. Gitu. Nah, itu sempat dimarahi orang tuanya, sempat nggak boleh ketemu. Pokoknya dikurung lah, waktu itu dikurung cukup lama, tapi bukan artian dikurung dia ya, cuman nggak boleh keluar dari rumah waktu itu. Setelah sekian lama itu karena apa ya, saking cintane itu sempat kabur nyari pemuda itulah, nyari pemuda itu. Setelah dia mencari-cari itu kan
Jadi orang tuanya yang Ros ini kan mencari, lah setelah itu ketemu dengan pemuda itu. Idaman. Iya, pemuda itu orang tuanya loh. Kalau ceweknya ya memang udah sama pemuda itu sudah ketemu, terus sempat kabur lah, tapi kabur. Lah itu dicari ketemu, udah pemudanya itu dipukuli. Oh, dianiaya lah. Dianiaya terus nggak tahu. Itu sama orang tuanya. Orang tuanya terus itu. Terus yang gadis ini, orang Belanda ini dikurung lagi di rumah. Nah, setelah mungkin beberapa minggu ya, akhirnya dia meninggal bunuh diri, gantung diri gitu. Tragis juga ya ceritanya Mas ya. Gantung diri itu. Nah setelah itu pas dia ngobrol itu juga pengen mencari pemuda itu. Tapi kan ini saya zamannya sudah beda. Iya, saya ngomong kan zamannya udah beda. Mungkin orang itu udah meninggal gitu loh. Nah sekian dia hampir beberapa kali ketika lewat itu pasti masuk. Mungkin ada 5 atau 6 kali lah. 5 kali. Itu berturut-turut ya, ketika lewat situ mesti masuk, lewat itu mesti masuk. Jadi tapi setelah kesini udah bisa bahasa Indonesia lancar. Apa belajar apa ya Mas? Nggak tahu itu prosesnya gimana Pak. Saya juga bingung kalau di alam sana gimana proses belajarnya Pak. Iya. Tapi udah lancar setelah itu yang udah lancar. Ketemu yang berapa kalinya? Udah mungkin 4 atau 5 kali lah. 4-5 kali udah bisa bahasa Indonesia lancar lah. Udah bisa lancar iya gitu. Itu kayak gitu ceritanya. Bentar Mas Guntur, sebelum lanjut kita ngobrol-ngobrolnya, monggo Mas Guntur. Itu udah ada kopi Mas Guntur. Siap. Kita ngopi dulu Mas. Ngerokok ya Mas. Monggo silakan, santai aja. Berarti sudah sekitar 5 sampai 6 kali ketemu dalam merasuki istri ya Mas. Iya. Itu. Kalau boleh tahu itu Khorim atau jin ini itu berarti cewek ya? Cewek ya. Namanya Ros. Nah, itu kejadian Mas Guntur dengan istri mengalami itu sekitar tahun berapa itu? Mungkin tahun sekitar 2015-an mungkin. Oh, belum lama ya? Belum lama, memang belum lama. Lah, berarti ketemu Mas Guntur bersama itu seolah-olah curhat dong. Ya, kisah cinta. Ya, jadi pas ketemu dua kali apa ya? 2 kali itu saya juga ngomong mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang memang diminta. Ya, karena kan biasanya kan makhluk-makhluk seperti itu kan ada maksud di balik udang ya, Mas? Iya, ketika masuk ke orang berarti kan dia ada maksud untuk menyampaikan apa gitu loh. Ternyata itu menyampaikan bahwa dia itu sedang mencari pemuda yang dulu sempat dicintainya. Sempat tanya artinya tanya nama pemudanya, atau mungkin Mas Guntur membantu mencarinya, mungkin ngasih tahu ini loh makamnya gitu. Waktu itu namanya siapa ya? Saya juga lupa, tapi dia nyebut nama. Inisialnya apa inisialnya? Lah nama-nama Jawa lah, sama Jawa dulu kok. Pokoknya sekitar orang Jawa, tapi saya lupa lah. Asli Jawa berarti ya? Jawa iya. Nah itu kan saya juga bingung lah, letaknya juga nggak tahu, rumahnya di mana dan tempatnya di mana kan nggak tahu. Jadi ya sudah segitu aja. Cuman nah perpisahannya terakhir dia pesan apa? Ya terakhir itu dia itu apa ya namanya? Udah bisa bahasa Indonesia, kemudian dia juga membaur dengan makhluk-makhluk di sekitar. Oh, di komplek itu ya? Iya, di komplek itu gitu loh. Iya. Udah mulai itulah. Setelah kesini-sini kan udah nggak kontak lagi karena saya juga menghindari lewat situ. Daripada nanti terjadi kan apa-apa ya Mas? Di PG Pangkah itu kan ada pertigaan. Oh iya. Kan biasanya kan belok kanan itu kan berarti PG Pangkah lah. Saya biasanya lurus terus di situ gitu loh. Di situ kan lumayan banyak makhluk-makhluk dari situ gitu loh. Tapi tadi ada yang menarik nih Mas Guntur. Sempat dia tanya apakah bangsa ini sudah merdeka lah. Mas Guntur menjelaskan nggak ke Khorim atau jin itu Mas? Ya waktu itu kan masih bahasa Inggris ya, saya juga bingung itu. Aduh gimana ya. Ya poin ini
Indonesia is freedom. Apa sih artinya freedom? Ya apa? Tahu dia tahu nggak Bapak maksudnya itu? Maksudnya ya tahu mungkin. Merdeka, merdeka kita merdeka. Iya. Pas ini hari 17 kemarin kita itu. Iya. Juga waktu itu aku bahasa Inggris saya pas-pasan sih. Nah, Mas, lanjut Mas. Dari sisi perwujudannya gimana Mas? Dia pakai pakaiannya atau apa-apanya mungkin? Ya saya juga sempat itu sih, kamu perwujudannya seperti apa? Ya seperti orang Belanda lah pada umumnya. Jadi rambutnya ikal panjang, kemudian pakai none-none itu ya? Iya, none-none itu, dress panjang itu putih kayak gitu. Itu berarti di rumah dinas yang depan sebelah kiri apa ya? Sebelah kanan itu di situ. Jadi dulu kayaknya nempati di situ mungkin ya. Nah itu memang keluarga itu tuh hijrah dari Belanda, memang asli Belanda sana, terus ditempatkan di sini untuk kelola pabrik gitu, pabrik gula tuh. Oke, siap. Gitu. Begitu ya Mas Guntur ceritanya berarti. Iya, cukup. Jadi di lingkup situ memang terkenal lah, terkenal karena mungkin bangunan tua ya. Ini juga masih berkaitan dengan itu. Ada lagi berarti ini ada? Iya, masih berkaitan dengan itu. Saya tapi nggak tahu apa namanya, nggak tahu itu kenal atau enggak ya. Tapi pas waktu itu tuh ada acara di namanya kafe apa ya waktu itu. Di situ ada kafe lah. Ya sebuah kafe berarti. Kafe tapi memang di lingkup Bangka itu gitu loh. Waktu itu ya rame-rame sih yang ada acara Pemda juga sih ya. Waktu itu acara komunitas teman-teman lah di situ. Nah itu pas saya juga pas menghadiri itu, yaitu di bangunan kan bangunannya model Belanda itu kan atas terus kayak ada apa ya lowong kayak ada jendela tapi di atas. Dan itu saya sempat lihat sekelebat itu noni Belanda itu, noni Belanda di atas terus aweh-aweh gitu loh, ya dada gitu loh. Tapi kan teman-teman kan saya ada apa namanya penampakan itu awe-awe di atas, siapa Mas? Kayak noni Belanda di atas itu loh. Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan yang punya kafe, memang di situ lumayan nangker kayak gitu ya noni Belanda. Kemudian ada yang apa namanya orang jerit-jerit di situ, karena ya mungkin ada kejadian di masa silamnya mungkin dan itu. Tapi itu yang awe-awe kenal sama Ros nggak ya Pak? Dah, itu saya nggak tanya soalnya. Oh ya. Jauh ya, ya. Saya nggak tanya. Oke, ya begitu ya Mas Guntur. Iya. Oke, sedulur Romet, demikian kisah yang medeni dari Mas Guntur. Jangan lupa share, subscribe, and like channel Ngromet. Kita akan berjumpa kembali dengan kisah-kisah yang lebih horor, lebih menakutkan di channel Ngromet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.